Polemik usia 45 boleh aktivitas lagi di masa PSBB. Kita masih terhubung dengan pakar epidemiologi Pandu Riono dan kita juga sudah terhubung dengan Suryo Pratomo, tim ahli kepala gugus tugas penanganan COVID-19. Mas Tommy, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Rudi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Tommy, ini mengkonfirmasi sekali lagi, apakah pemerintah itu memberi izin kepada mereka warga yang berusia 45 tahun ke bawah untuk beraktivitas terutama secara ekonomi ini untuk menghindari PHK? Mas Rudi, tampaknya ada tumpang tindih antara pemikiran PSBB dan wacana untuk pelonggaran PSBB. Yang disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas itu sebetulnya lebih berkaitan dengan penerapan PSBB. Kalau kita ingat PSBB itu ada yang sama sekali. Apa itu? Kegiatan yang berkaitan dengan kerumunan orang banyak. Perkantoran dilarang, sekolah dilarang, beribadah dilarang, konser juga dilarang, dan juga pertandingan-pertandingan berkaitan seperti olahraga. Yang dibatasi adalah transportasi. Kapasitasnya hanya boleh 50% dari jumlah yang bisa diangkut. Ada 11 industri yang dikecualikan, Mas Rudi. Apa itu? 11 bidang yang dikecualikan berkaitan dengan pertahanan, keamanan, kemudian energi, kemudian pangan, ekspor impor. Misalnya perbankan masih tetap boleh berjalan secara bergiliran. Kemudian pom bensin tetap jalan, supermarket atau toko bahan makanan tetap berjalan. Nah, yang dimasukkan oleh Pak Doni selama ini adalah 11 bidang yang dikecualikan itu memperbolehkan orang untuk tetap bekerja. Nah, kenyataannya adalah dari hasil data yang dimiliki oleh gugus tugas, orang yang usianya di bawah 4 tahun memang potensi terinfeksinya tinggi, tetapi tingkat kematiannya rendah, hanya %. Usia 46 sampai usia 59 itu kalau dia terinfeksi, tingkat kematiannya itu adalah 40%. Orang atas usia 59 ke atas itu yang berpotensi untuk meninggal itu 45%. Yang ditegaskan oleh untuk 11 bidang yang tetap diperbolehkan di dalam PSBB, dilakukan pemisahan antara orang yang berusia 45 tahun ke bawah dan 45 tahun ke atas. Yang boleh beraktivitas yang usianya 45 tahun ke bawah dan tidak penyakit penyerta. Artinya ini boleh saya simpulkan, sebetulnya yang dimaksud oleh Pak Doni Monardo pada saat itu adalah ada beberapa bidang yang diperbolehkan untuk beraktivitas karena dalam pelonggaran PSBB ini, dan mereka yang bekerja di bidang-bidang tersebut itu adalah yang diperbolehkan orang-orang dengan usia 45 tahun ke bawah. Mas Rudi, sekali lagi, tolong ini bukan pelonggaran PSBB. Ini adalah peraturan PSBB yang diterapkan yang lalu. Di dalam PSBB itu yang tadi saya katakan, ada aturan melarang, membatasi, dan mengecualikan. Ada 11 bidang yang dikecualikan. Yang disampaikan oleh Pak Doni, untuk 11 bidang yang dikecualikan, tolong kepada para pemilik perusahaan memisahkan antara pegawai yang usianya 45 tahun ke bawah dan 45 tahun ke atas. Mengapa? Karena misalnya ada kasus yang terjadi di Sampurna. Itu yang meninggal, 2 orang dari yang terkonfirmasi itu usianya 46 dan 47 tahun. Nah, sejak awal Pak Doni sudah mengingatkan, kalau kita ingin, sekali lagi karena kemampuan medis kita ini sangat terbatas, Pak Doni mengingatkan agar dari awal itu dilakukan pemisahan. Apa itu? Yang dipisahkan adalah lansia dan mereka yang mempunyai penyakit penyerta. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Doni itu adalah penegasan dalam PSBB karena sekarang ini 11 bidang yang dikecualikan itu tetap beroperasi tanpa melakukan pemilahan antara orang yang berusia 45 tahun ke bawah dan 45 tahun ke atas. Akibatnya sangat fatal. Nah, Pak Doni mengingatkan pemilik perusahaan yang membiarkan pegawainya di atas 45 tahun itu tetap bekerja, itu berpotensi untuk membiarkan karyawannya bisa terkena kondisi yang sangat fatal. Ini sebetulnya jadi ada 11 bidang yang memang diperbolehkan selama masa PSBB saat ini. Seperti itu ya, Mas Tommy? Betul. Dan di 11 bidang itu, lihat aturannya. Dan dari 11 bidang itu,
mereka yang bekerja di 11 bidang itu yang umurnya 45 tahun ke bawah, itu yang sebetulnya diizinkan untuk bekerja, apakah itu yang dimaksudkan atau sebetulnya ini hanyalah imbauan dari pemerintah untuk memilah bahwa yang 45 tahun ke atas atau di atas 45 tahun itu kalau bisa tidak beraktivitas lagi? Di atas 45 tahun diminta untuk work from home. Yang 45 tahun ke bawah dibolehkan dengan sekali lagi pastikan kondisi kesehatan, menerapkan protokol kesehatannya. Tentu harus diawasi, misalnya kan dicek suhu tubuhnya, sebisa mungkin dilakukan rapid test kepada para karyawannya, dipastikan sehingga tidak terjadi kasus seperti di Sampurna bahwa di epicentrum baru karena ada kelompok yang kemudian terpapar dan akibatnya fatal. Oke. Tapi ada pernyataan misalkan kelompok ini kita beri ruang untuk beraktivitas lebih banyak lagi sehingga potensi terpapar PHK bisa kita kurangi. Lebih alasan karena PHK? Tidak, sekali lagi Mas Budi, ini tidak urusan sama PHK. Ini adalah 11 bidang yang dikecualikan. Sejak penerapan PSBB, 11 bidang ini memang diperkenankan untuk tetap beroperasi yang tadi saya katakan. Misalkan bahkan kan masih tetap jalan. Toko-toko bahan makanan itu tetap berjalan. SPBU tetap jalan. Nah di PSBBU misalnya, orang yang usianya di atas 45 tahun minta kepada pemilik perusahaan untuk tidak mengizinkan mereka bekerja langsung di lapangan. Kalau mereka sebaiknya work from home, jadi dari rumah saja bekerjanya begitu. Oke. Tapi ini boleh kalau saya artikan bahwa Mas Tommy ini membantah semua pemberitaan di media bahwa pemerintah memberikan kesempatan lebih banyak kepada mereka yang berusia 45 tahun ke bawah untuk beraktivitas lebih banyak lagi untuk menghindari terpapar PHK. Saya bukan ingin membantah tetapi ingin meluruskan bahwa yang dimaksud oleh Pak Doni tampaknya ada konteks yang tidak ditangkap secara utuh dari penjelasan Pak Doni, sehingga kemudian saya ingin menegaskan apa yang dimaksud oleh Pak Doni itu adalah kebijakan dari gugus tugas meminta kepada semua pemilik perusahaan yang 11 bidang dikecualikan dalam PSBB untuk memperhatikan mengenai kondisi karyawannya, terutama mereka yang usianya di atas 45 tahun ke atas diminta untuk work from home. Mereka yang 45 tahun ke bawah dipersilakan untuk tetap melakukan kegiatan operasional di perusahaannya. Oke, meskipun sebetulnya banyak mereka yang usianya 45 tahun ke atas itu memang pekerjaannya adalah pekerjaan lapangan dan tidak bisa melakukan pekerjaan dari rumah, Mas Tommy. Betul, karena itu sekali lagi diminta kepada para pemilik perusahaan untuk mendata lebih detail mengenai karyawannya yang ada, yang kemudian diminta untuk sangat memperhatikan mereka. Karena kalau di atas 45 tahun yang tadi saya katakan, potensi mereka terinfeksi dan meninggal itu 85%. Para perusahaan yang harus melakukan seleksi yang lebih ketat lagi. Misalnya saya bertemu orang teman pengusaha migas. Mereka menanyakan, Mas Tommy, saya punya 2.000 karyawan. Apa yang harus saya lakukan? Saya katakan, pisahkan. Nomor 1 adalah 45 tahun ke bawah dan 45 tahun ke atas. 45 tahun ke atas sudah dirumahkan saja. Work from home. Mereka yang kemudian 45 tahun ke bawah bekerja dengan protokol kesehatan. Social distancing, kemudian lakukan pemeriksaan secara rutin. Kalau bisa dilakukan rapid test secara rutin juga. Oke, meskipun sebetulnya mereka yang berusia 45 tahun ke bawah itu sangat mungkin dia menjadi silent carrier atau orang tanpa gejala juga, Mas Tommy. Betul, karena itu sejak awal Pak Doni mengingatkan, sebetulnya orang muda tolong diminta untuk juga tidak menjaga jarak ketika ada di rumah. Jadi jaga jarak itu bukan hanya ketika di luar, jaga jarak itu juga ketika ada di rumah. Sama keluarganya, itu tolong ada jarak dan kemudian menghindari misalnya memeluk-meluk anak, memeluk-meluk orang tua, karena itu berpotensi untuk bisa menyebabkan anak atau kemudian orang tuanya bisa terpapar. Jadi sekali lagi, dalam kondisi sekarang ini semua dituntut untuk lebih disiplin, termasuk untuk menjaga keselamatan diri dan keluarganya. Oke, baik. Saya setuju soal disiplin itu.
Ini saya mengkonfirmasi sekali lagi bahwa tidak ada pelonggaran dalam PSBB saat ini ya. Presiden sudah menegaskan bahwa pelonggaran PSBB diminta untuk dipertimbangkan secara hati-hati. Pak Doni mengatakan bahwa tidak ada pelonggaran PSBB. Yang baru ada sekarang adalah wacana. Kalau nanti ahli epidemiologi atau WHO sudah mencabut status pandemi, apa yang harus dilakukan? Nah, Kementerian Perekonomian itu melakukan semacam kajian ya mengenai apa yang kemudian tahapan yang dilakukan. Kalau kita lihat di Jepang, di Inggris, unlockdown di Inggris itu sekarang sudah mulai ditata seperti apa misalnya tempat duduk orang di dalam kantor. Bagaimana posisi orang di dalam pabrik, bagaimana ketika mereka harus pergi ke sekolah, bagaimana ketika mereka harus pergi ke supermarket, bagaimana ketika mereka menggunakan transportasi umum. Itu disimulasikan dan kemudian dicoba di exercise. Inilah yang dikatakan sebagai bagian the new normal itu. Oke, baik. Kita juga masih terhubung dengan pakar epidemiologi, Pak Pandu Riono. Pak Pandu. Ya. Ini menarik tadi karena pakar atau ahli epidemiologi juga sempat disebut juga sama Mas Tommy. Menurut Anda, yang terjadi saat ini mestinya kita harus bagaimana? Ya, yang terjadi saat ini kita boleh saja menyiapkan roadmap untuk pelonggaran. Itu harus sudah disiapkan. Oke. Tapi harus komprehensif, tidak bisa sepotong-sepotong usia, dan sebagainya. Itu nanti kita harus bicarakan. Ada indikator yang kita tentukan dari segi epidemiologi, dari public health, dari layanan kesehatan. Dan kemudian juga nanti waktu pelonggaran itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan pertama mulai apa saja, pekerjaan-pekerjaan apa saja mulai dibuka, yang dilonggarkan. Oke. Dan kemudian kita evaluasi lagi kalau kita mau masuk selama 2 minggu depan, tahapan berikutnya. Dengan demikian, dengan secara komprehensif, pemerintah itu sebenarnya bisa terkesan memberikan suatu planning yang utuh gitu, tidak fragmented seperti ini. Karena kalau fragmented seperti ini, itu membuat publik bingung, juga membuat masyarakat bisnis itu bingung. Apa yang harus mereka lakukan? Tapi kalau kita sudah membuat planning, gitu kan, nggak usah harus tanggalnya, tapi step pertama apa, step 2 apa, step 3 apa, indikator epidemiologinya apa, sehingga kita bisa melihat gambar yang utuh bahwa pemerintah itu memang punya rencana. Oke. Pak Pandu, ini kalau kita melihat kurva epidemiologinya, apakah memang sudah terlihat bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia ini sekarang sudah mulai terkendali, sudah akan mencapai puncaknya, atau sebetulnya ini masih kita belum tahu puncaknya sampai di mana? Ya, ini kan masalahnya karena data kita ini sangat terganggu oleh layanan testing yang masih terbatas. Sehingga selama layanan testing kita masih terbatas, sulit sekali kita mencermati laporan kasus setiap hari. Karena kasus yang dilaporkan setiap hari itu adalah kasus-kasus yang sudah terlambat 3-5 hari. Walaupun kita bisa tetap menganalisis, tetap membuat kurva, tetapi tidak cukup kuat untuk meyakinkan apakah penurunan ini karena testing, apakah karena memang menurun. Sehingga kita harus mencermati juga melihat tren daripada PDP, melihat tren daripada kematian yang karena COVID. Dan semua data-data itu kita harus himpun, kita harus melakukan triangulasi karena keterbatasan data ini, dan untuk bisa memutuskan apakah sudah waktunya untuk pelonggaran atau tidak. Karena kalau masih naik turun seperti ini, membuat kita jadi sulit gitu. Oke, artinya Pak Pandu, boleh saya simpulkan artinya dari data yang tersedia saat ini, kita belum bisa menyimpulkan apapun dan mengambil langkah apapun yang tepat. Betul, karena kan data itu baru misalnya penurunan, kayak kemarin DKI, 3 hari menurun, ya kemudian naik lagi. Ya kan, jadi kita harus harapkan nanti yang saya sudah usulkan kriterianya ke pemerintah adalah bahwa salah satu indikator epidemiologi yang harus kita lihat adalah penurunan kasus secara konsisten selama paling tidak 2 minggu. Dan dibarengi dengan kapasitas testing yang terus meningkat, tidak pernah turun. Nah, ini nggak bisa ditawar-tawar. Kalau ini tidak bisa diselesaikan, jangan harap pelepasan pelonggaran itu akan terjadi. Baik.
Pak Pandu, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Terima kasih, Pak. Mas Tommy, itu tadi pernyataan dari Pak Pandu bahwa sebetulnya kalau kita melihat data yang sudah dihimpun saat ini, agak sulit untuk mengambil langkah yang tepat karena memang ada keterbatasan soal tes, sehingga untuk memastikan jumlah kasus pun mungkin sebetulnya masih agak sulit, Mas Tommy. Mas Rudi, kita harus menyadari COVID-19 ini memberikan pelajaran besar pada kita sebagai bangsa. Nomor satu adalah Indonesia itu negara yang sangat luas. Yang kedua adalah sesuatu yang given. Petugas medis kita itu jumlahnya sangat terbatas. Yang ketiga, Mas Rudi, tenaga terampil itu juga sangat terbatas. Mas Rudi tahu, yang pertama kali ketika wabah ini terjadi, kita hanya punya 3 laboratorium, Mas Rudi. Ya. Sekarang yang kita lakukan adalah memperbanyak laboratorium. Sampai berapa? Sampai 58. Ya. Tetapi memperbanyak laboratorium itu bukan salah satu jawaban, bukan satu-satunya jawaban. Laboratorium itu harus dikelola oleh tenaga-tenaga yang terampil, ahli-ahli laboratorium yang terampil. Nah, ini yang harus disiapkan. Ternyata ketika kita membuka laboratoriumnya, tenaga ahlinya jumlahnya juga sangat terbatas. Karena itu kalau kita lihat kemampuan per laboratorium itu bervariasi. Ada yang mampu untuk 300 sampel satu hari, tetapi ada yang hanya 10 sampel satu hari. Persoalan. Dari 34 provinsi, Mas Rudi, itu ada 6 provinsi yang tidak punya sampelnya. Akibatnya apa? Kalau terjadi atau kita punya spesimen dari satu provinsi yang belum ada laboratoriumnya, harus diterbangkan ke tempat yang ada laboratoriumnya. Itulah yang membuat mengapa Pak Doni mengeluarkan surat edaran pembatasan perjalanan dalam rangka penanganan COVID. Karena perlu ada pergerakan yang lebih cepat. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah. Karena itu dari awal kita mengatakan nanti ketika akan terjadi pelonggaran, keputusan itu bukan datang dari pejabat ekonomi, tetapi Menteri Kesehatan yang akan menetapkan kapan kita akan bisa melakukan pelonggaran. Dan waktunya bukan sekarang, kalau kita melihat datanya ya, Mas Tommy ya? Bukan sekarang. Sekali lagi Presiden kemarin menegaskan sekali lagi bahwa harus berhati-hati ketika kita melakukan pelonggaran. Pesan yang disampaikan oleh Presiden, penentuan pelonggaran PSBB itu nanti adalah domainnya para pejabat kesehatan. Baik. Mas Tommy, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Baik, terima kasih Mas Rudi. Baik pemirsa, Good Morning Jakarta masih akan kembali bersama rekan Patricia Mapalie sesaat lagi.